Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas curahan rahmat maghfirahnya kita senantiasa diberikan berbagai macam karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, terutama sehat lahir dan juga batin. Sholawat beruntaikan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan paling mulia, makhluk teristimewa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan wabil khusus teristimewa untuk kita semua selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya, mengikuti jejak langkah perjuangannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan tentunya Allah muliakan, adalah suatu kemuliaan dan kehormatan bagi saya bisa menyapa sahabat sosmed semuanya yang saya banggakan, dan alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Bapak Ketua RT setempat saya yang luar biasa sekali pada hari ini, yaitu di bulan Ramadan saya, momentum yang begitu mulia, itu ya, bulan yang suci, Sahrul Barokah gitu Pak ya, bulan penuh dengan keberkahan ya. Dan juga di bulan suci Ramadan ini kita isi aktivitas dengan aktivitas yang positif, aktivitas ibadah mungkin Pak ya, biar kehidupan kita lebih dekat kepada Allah, dan juga biar kehidupan kita itu lebih bermanfaat. Dan perlu sahabat sosmed ketahui ya, bahwa memang di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Rasul menjelaskan man farroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang hatinya bergembira, yang hatinya bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dijilat oleh api neraka. Bayangkan sahabat, hati yang bahagia saja dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Apalagi bila kita isi dengan keimanan, dengan penuh dengan harapan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka berlimpah berkah. Bahkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah hadirkan berbagai macam kebahagiaan. Itu ya. Lisoimi parhatani. Bagi orang yang berpuasa, dua kebahagiaan. Parhatun indal iftar, kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa, setelah dari terbit fajar kemudian sampai adzan berkumandang, kita menahan lapar, menahan haus gitu ya. Dan ketika adzan berkumandang, langsung bahagia. Ini dimakan, itu dimakan, sirup dimakan, kolak rujak dimakan. Akhirnya jadi itu ya. Nah, kemudian juga kebahagiaan yang kedua yaitu farhatun ingda liqa'i rabbih, kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Nah, sahabat sosmed, pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ketua RT setempat yang begitu luar biasa, Bapak RT Cecep Mukhtar ya, namanya hampir sama. Oh, Cecep Hidayat ya, salah Pak ya. Namanya Bapak Cecep Hidayat. Dan alhamdulillah Bapak RT sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan berbagi, menebar kepedulian gitu ya. Pada hari ini hari Sabtu, target kita ini atas nama siapa Pak? Ibu Fatimah. Ibu Fatimah Pak ya. Mohon dijelaskan singkat Pak ke sahabat sosmed semua terkait dengan profil singkat keadaan dari Ibu Fatimah gitu. Apakah memang layak untuk mendapatkan bantuan atau gimana Pak? Mohon dijelaskan kepada sahabat sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri ala alihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mana pada hari ini bisa mengunjungi atau bisa berbagi untuk warga kami atau warga saya, yaitu yang bernama Ibu Fatimah. Beliau memang udah lama ditinggal sama suaminya, jadi beliau sangat layak Pak untuk dibantu karena beliau
meringankan beban beliau. Amin. Jadi saya sebagai Ketua RT 0205 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi yang mana telah memberikan sebagai ya untuk keluarga kami. Segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa lebih dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak RT atas pemaparannya terkait profil singkat dari Bu Fatimah yang memang tadi sangat layak untuk mendapat bantuan. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tanpa berlama-lama kita langsung kunjungi Ibu Fatimah dan kita berbincang. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Mari sahabat sosmed. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Bu, damang Bu. Ibu, pentingnya abdi kumawantun ngawagal waktu Ibu di dieu menten yang silaturahmi Bu abdi secara pribadi. Alhamdulillah penten Pak RT menjadi gantar gitunya ngawidian ka abdi. Oke Pak RT, Pak RT ngarekomendasikeun bahwa abdi silaturahmi ka Ibu gitu. Abdi teh hoyong ngobrol Pak RT Ibu sareng Ibu hoyong ngobrol pemanawian panentan tina obrolan urang teh aya nilai hikmahna gitu, nilai pelajarana, aya nilai manfaat kanggo sahabat sosmed gitunya anu nonton tayangan YouTube ieu gitunya. Pemanawian Ibu panentan ngawidian betul abdi silaturahmi ka Ibu. Bisaan. Ibu kira panentannya manawi ieu laras upami Ibu di dieu tos dikantunkeun ku carogi. Selaminya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Kami pisan nih. Hari Ibu teh kagungan Ibu bobi ieu. Kagungan. Aya murah kali aya di dieu. Aya. Anu aya media hiji anu tarbih dari kidul Tarbihnya di Tanggeng, di Cihanyawa. di Cihanjawa. Ngomong aing unggul di dia nyalira dengan tamal Hari Ibu di dieu sareng saha di bumi? nyalira. Nyalira. Teu aya sasaha. Teu aya na caket putra dari tengah. Masyaallah. Kan ari nu euy mah aing da damel di Jakarta di Sabumi. Upami Ibu punten nya aya damel kana naon Bu sama tuang gitu kan. Kada aya pangitu. Pemasukan ka Ibu. Di mana eta Ibu? Di mana we lagi dengan rezeki mah mami. Seru wae dengan gitu. Ya wae. Serabutan. Paling gak sarang nya. Kaserang Sama orang gitu. Bubur tanur gitu. Buburuh tandurnya. Ngarambe Dibuat ari nuju dibuat. musim. Masyaallah. Ibu punten ari yuswa sabaraha tahun ayeuna? 70 langkung. Wah, gininya sepuhnya. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fatimah ya, bahwa Ibu ini sudah ditinggalkan wafat oleh suaminya 10 tahun yang lalu dalam waktu yang memang sangat lama, dan Ibu di sini berarti seorang diri di rumah, tidak ada anak-anaknya pada jauh kebanyakan gitu, dan Ibu di sini meskipun seorang diri usianya pun sudah 70 tahun lebih gitu ya, banyak bonusnya gitu ya Ibu. Alhamdulillah Bu. Tapi Ibu masih tetap semangat bekerja dan Ibu tidak mengemis-ngemis meminta bantuan daripada orang-orang sekitar, tapi Ibu masih bisa mengandalkan sisa tenaganya untuk apa serabutan Bu ya. Dorong dari anak. Ada juga dorongan dari anak Bu. Sok transfer kayak Ibu. Ngawesal. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah ada di putra teh numpang ageuna gitu.
Ais sadayana anak intunan ka ibu. Kan tenang. Kantenan. Oh, saya. Nah, sahabat, disinilah letak keadilannya Allah. Meskipun sudah tidak ada suami, meskipun anak-anaknya sudah jauh, sudah berkeluarga mungkinnya ada kehidupannya masing-masing, tapi Allah itu hadirkan hati yang soleh. Allah hadirkan gitu ya anak-anak yang memang senantiasa membantu ibu. Jadi suka ada transferan gitu dari anak-anaknya, dari anak yang tertua sampai yang berikutnya gitu, suka dikirim gitu. Jadi rezeki senantiasa ada gitu. Dan juga disampaikan si ibu itu tidak ingin mengeluh gitu, karena rezeki itu memang sudah ada yang mengatur, sudah dijamin oleh Allah. Yang penting si ibu masih semangat buat bekerja gitu ya. Ibu upami punten tapenya Bu, upami kuli sok dibayar sabaraha ibu? Ada aya nama tos aya dua usum panginten tos tara aya anu non gitu. Warang. Tara anu warang panginten aya nama. Terakhir Jadi orang sesuatu di bumi ada. Saya nama aya we di bumi dah. oh, di bumi. Alhamdulillah. Di bumi Alhamdulillah. we ini aya nama. Insya Allah. Nah, sahabat sosmed, jadi ibu ini sekarang untuk mata pencahariannya gitu ya, senantiasa di rumah gitu kan, karena sekarang kan memang masa panen lagi kurang baik gitu kan. Tapi si ibu kelihatan memang tegar gitu ya menjalani hidup. Percantan we kanmu Nah, kawasan kawasakan Oh, iya. musik malikeun urang di Oh, masa mata di Yuswaan pamit pesan uripna gitu. oh, masya Allah. Nah, ini dia sahabat sosmed, nilai pelajaran untuk kita. Tapi nah, alhamdulillah gini. Oh, Aya jadi, mah rezeki. oh, jadi lebih ada keyakinan Iya, bahwa yakin. memang selama kita ini hidup, selama ruh masih ada di badan, kita bernafas, kita masih bisa bergerak, maka selama itu pula akan ada rezeki. Allah akan memberikan rezeki gitu. Dan keyakinan itu yang membuat si ibu ini tegar gitu ya, jadi kuat, murah senyum gitu ya. Mengeluh gitu lah. Nah, itu dia ya, tidak mengeluh. Kenapa ibu tidak mengeluh? Karena ibu ini mengallah. Kalau kita sudah mengallah, maka sedikit peluang untuk mengeluh, karena mengallah gitu, yakin kepada Allah yang memberi rezeki gitu, dan itu punya. Kami ibu asli Cihaur. Ai abi mati nangrang ka dia setemu marah. Tangerang. Nangrang. Tangerang. Bola. Bola. Saja mau. Biasa Cimanggu. Mohon. Suami di dia kebumen. Oh, gitu ya. Nah caket iku. Cintaku beda desanya. Cintaku terpaut beda desa. Aduh, ibu masalah. Nah, sahabat, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ibu bukan warga asli di sini gitu ya. Ngumbara gitu. Kalau ngumbara itu bahasa Indonesianya ya, mengembara gitu ya, mengembara gitu ya. Jadi pindah ke sini itu karena dibawa oleh cintanya gitu ya, oleh suaminya gitu di sini. Gitu. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, saya senantiasa berupaya untuk konsisten dalam kegiatan menebar kepedulian ini, belusukan atau keliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, didampingi juga dengan RT-RT setempat supaya diketahui, dan juga supaya ada izin dari ketua RT gitu. Saya di sini tidak mewakili organisasi tertentu, dan saya pun di sini bukan untuk menggalang suara untuk politik, dan saya di sini tidak meminta donasi dari siapapun dan pihak manapun. Ini murni saya menyisihkan dari pendapatan saya pribadi. Maka dari itu saya mohon dukungan kepada sahabat sosmed untuk mendukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Karena dengan sahabat mendukung channel YouTube ini, itu sama dengan sahabat mendukung kegiatan menebar kepedulian pada sesama gitu. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, saya ingin membawa suatu gagasan gitu ya, karena kan di masyarakat umum itu berpikiran bahwa rezeki itu identik dengan uang, dengan materi saja gitu.
Padahal tidak gitu ya Pak ya. Rezeki itu sangatlah luas, rezeki dari Allah. Bahkan sehat badan pun itu rezeki. Dan yang terkadang terlupakan gitu. Lebih beranggapan bahwa rezeki itu uang, kalau tidak ada uang maka rezeki itu lagi-lagi sempit. Padahal rezeki itu kesehatan pun rezeki, anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh itu pun rezeki dari Allah gitu. Dan sahabat sosmed yang saya banggakan, berbagi atau bersedekah itu sebetulnya tidak hanya berbentuk uang saja dan tidak harus berbentuk materi saja gitu. Sedekah itu bisa beragam bentuk, beragam cara gitu Pak ya. Jadi harta, ketidakpunyaan harta itu bukan hambatan kita untuk bisa bersedekah sebetulnya. Rasul menjelaskan gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda bahwa memang setiap anggota badan dari manusia wajib disedekahi. Jadi Rasul menyampaikan itu bahwa dalam diri kita, dalam diri manusia itu anggota badannya wajib disedekahi. Apa saja bentuk sedekahnya gitu kan, naon unggul sedekah nanti gitu. Setiap hari saat matahari terbit kita berlaku adil terhadap dua orang yang berselisih atau bertikai. Kita mencari solusi terbaik, mendamaikan dua orang yang berkonflik dengan cara adil, itu adalah sedekah, tidak berupa materi. Yang kedua, kita menolong seseorang yang berkendara, lalu membantunya untuk berkendara, membawa barang-barangnya, membantu membawa barang-barangnya, itu adalah sedekah. Dan juga berkata yang baik, berkata yang positif, yang bisa menuai hikmah dan juga manfaat, membuat orang lain menjadi termotivasi untuk berbuat baik, maka itu juga adalah sedekah, perkataan yang baik. Yang berikutnya yaitu apabila kita menghindari gangguan dari jalan, apakah itu duri, apakah itu batu sandungan, kita singkirkan, maka itu pun termasuk sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan gitu ya, bahwa tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Wajah yang tersenyum di hadapan wajah saudara kita itu adalah sedekah. Sahabat tersenyum saja di hadapan saudara dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran gitu kan, maka itu adalah sedekah sahabat. Maka peluang sedekah itu banyak. Berarti siapapun orangnya, apapun mata pencahariannya, bisa bersedekah sebetulnya. Maka dari ini mudah-mudahan saja kita bisa terbuka pemikiran kita bahwa dimulai pada hari ini dan yang akan datang gemar bersedekah. Baik sedekah dengan apa Pak? Dengan ilmu Pak ya, dengan tenaga, dengan materi, semua bisa bersedekah. Jadi jangan berkecil hati bagi orang-orang yang memang berada pada keterbatasan gitu ya, bisa bersedekah. Ibu, ieu teh pangitan aya rezeki saalir ti abdi, peong ditampi pangitan ibunya. Hakikat nama ti Gusti Allah. Ari seger mah henteu, tapi mudah-mudahan we atuh tiasa ngaringankeun beban ibu di dieu. Aya sembako termasuk pangitan kanggo takjil ibunya, kanggo takjil gitu ya. Tapi ibunya mudah-mudahan bermanfaat, manfaat sama ibu. Doakan oge abdi pangitan ibunya, nyuhunkeun doana supaya abdi tiasa sehat, tiasa paos yuswa barokah gitu nya oge. Supaya abdi tiasa konsisten gitu nya Bu. Atas barokah bisa dayana. Pak RT mungkin kalau ada yang disampaikan kepada sahabat sosmed terkait masalah apa kegiatan sodako atau apa gitu kan, atau yang ingin disampaikan mungkin sudah cukup. Oh, iya.
Nuhun aku jadi ditampi. Punten saritnya. Nuhun akunya. Mungkin masih barokah sadayana. Kita nanti iman Islam nanti jantan amal ibadah kasadayana. Amin, Allahumma amin. Pak RT biar turunnya terus didampingi terus dibantos ku Pak RT gitu ya. Atau mudah-mudahan Pak Yuna abdi biasa Amin. terus lah gitu bertambah gitu kan warga-warga yang bisa dibantu teh. Amin. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, kesimpulan pada kegiatan pada hari ini adalah pertama keterkaitan dengan rezeki yang kita terima itu sebetulnya sangat banyak sahabat dan tidak bisa dihitung sebetulnya rezeki daripada Allah, nikmat daripada Allah dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur lelap itu rezeki gitu kan, limpahan rezeki terus mengalir selama hidup, rezeki itu mengalir gitu kan. Dan cuman terkadang memang beranggapan bahwa rezeki itu berupa uang gitu ya. Yang kedua adalah semua orang sebetulnya punya peluang untuk bersedekah dan kebanyakan kan beranggapan bahwa sedekah itu dengan uang punya Pak, dengan materi, padahal tersenyum pun itu merupakan bentuk ibadah sedekah yang paling mudah gitu ya. Sahabat, sekali lagi saya di sini kegiatan berbagi tidak mewakili partai, tidak mewakili organisasi. Saya di sini atas inisiatif saya pribadi. Saya tidak meminta donasi dari pihak manapun dan dari siapapun, dan saya pun di sini tidak ada maksud untuk ria atau apa, tapi saya ini berniat supaya kegiatan ini bisa ada nilai hikmah bagi sahabat sosmed semuanya. Mohon maaf atas semua kesalahan saya. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin faminafsi. Jika ada yang datang berupa kebaikan dari saya, itu murni datang dari Allah. Tapi apabila ada dari saya yang datang, yang keluar dari mulut saya itu berupa keburukan, itu murni dari kebodohan saya. Maka tolong dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan lain waktu sahabat sosmed. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.